Eh, nggak kelihatan nih, nggak kelihatan gambarnya. Gambar saya nggak kelihatan. Saya kan videonya Iya. nyala. Nah, itu udah. Barusan Oke. lihat. Ini, Ya, nah ini kiri. kelihatan di sana kiri apa kanan? Ntar kalau terbalik saya balik. Di situ. Iya betul. Ini kiri Kiri. ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau kita kira-kira tuh dari puting kiri turun sekitar 3 cm, terus kita agak belokin ke tengah gitu, kita geser ke tengah. Nah, sampai di tulangnya itu loh, kira-kira di situ. Oh, di tulangnya. Pas di Ya, ujung-ujungnya tulang itu ya? betul. Di Jadi kita bawah. turun dulu dari puting sekitar 3 cm, terus kita geser ke samping, ke arah tengah, tapi sampingnya sampai tulangnya habis itu kan udah daging tuh. Iya. Nah, di situ kira-kira posisi PM-nya yang baik. Di ujung tikungan situ ya Pak Daniel ya? Iya, Di iya. ujung tikungan. Ini Uluwati, kalau ini Uluwati dia masih Kocak geser di banget punya nggak? bawah sekitar 3 cm gitu ya, samping. Ngikutin arah tulangnya ya. Iya, betul. Ya, oke. Kalau TM2-nya lebih bawah sedikit gitu ya Pak Daniel? TM2 di atas, TM1 Oh, di bawah sedikit tapi di kanan, ya kan? oh, maksud saya yang sebelah kanan itu TM berapa ya? Lupa. TM1 ya, itu di kanan. Itu memang pas di bawah puting langsung. Baru atau sudah dibuka kali ya? Minyak kali. Hah? Minyak. Minyak udah pesen, udah datang Emang kan? Pak Adrian pernah itu apa HbA1c emang berapa Pak Adrian? HbA1c saya berapa ya kemarin? Saya lihat ya. 6,5. Oh, Bagus. Benar. Bagus. Bagus itu. kan Masa pakai sih? pembandingnya bagaimana dong, Moy? Gue 16. Itu tuh. Itu master udah tuh. Tapi nggak bisa lagi sih. Gue Ya, udah nggak mau ke dokter. gitu ya. Iya. Obat ya, obat. Mau nurunin lagi. Ini ibu siapa ya? Aku kenalan dong. Dengan Shirley, Pak. Shirley. Kalau di grup namanya itu aku nggak jelas. Shirley, Shirley. Saya Enggak sudah pernah semua. beli belangkon itu sama Ibu Nani. Oh. Enggak semua Ya. orang ada di grup WA Pak Adrian. Di sini ya. Dia lagi datang mungkin Sabtu Minggu. Oh. Jadi itu link Zoom ini ditaruh di grup Telegram juga pertama. Terus memang kadang ada orang share ke teman-temannya juga Pak Adrian. Jadi nggak semuanya yang ada di sini itu ada di grup WA. Kita kan ada di grup WA Pak Adrian. Ya. Tuh. Ya. Ya, nggak semuanya ada di situ. Ya, thank you. Oh, Oke. masih dikirim. Saya untuk mengatasi saya punya tingginya bukan tinggi ya, saya bilang saya masih 124 kemarin diabetes ini. Saya Bagus. Aduh, Ibu jangan bilang bagus melulu ah. Kasih PHP nih. Semangat. Gimana Pak Adrian? Lalu Lakukan apa Pak Adrian? saya terapinya begini. Satu saya pakai TM.
yang tadi itu. Walau masih salah letaknya, maka tadi konfirmasi letaknya yang benar di mana sih gitu. Satu pakai TM. Kedua Ya. saya minum herbal, kenikir, daun kenikir. Aku dimakan itu. Nah, mantep dah. Jadi lalap. Dilelap. Saya buat kayak teh gitu. Sehari 2 kali, pagi sama malam. Ketiga, saya bakar dengan olahraga. Saya masuk gym terpaksa. Saya harus bakar apa? Terpaksa ya. Terpaksa. Saya mau perang sama saya punya ini. Saya mau turunin. Bener loh. 1 minggu 5 poin turun saya. Tadi pagi barusan saya ukur 5 lagi turun. Jadi 112 nih udah saya. Oke. Kalau gym itu juga ada caranya. Satu, harus latihan otot dulu supaya dia bakar kita punya gula. Gitu. Kita bakar latihan beban dulu supaya ototnya make gula sebagai energi. Habis gitu baru latihan kardio. Itu saya lakukan. Jadi kolesterol sama gula darah saya turun tuh. Ya begitu aja sih. Habis nge-gym makan lagi nggak? Ya makan lah. Ibu ini bener-bener dah. Tapi nasi Padang pun saya makan karena saya keluarinnya bener gitu. Kok Daniel, Bagus. kalau ke Karawaci kita makan bareng ke Gading Serpong, Pak Daniel. Ada yang Gitu ya. benar-benar hauce. Oh, Bener apa nih. Padang? Iya. Bener, ada yang hauce. Bukannya pagi sore ya. Ya. Nah, pagi sore udah semua udah tahu. Ada Ya. lagi. Ntar info aja. Saya ajak kabur nanti. Wah, Boleh, bisa boleh. tiap hari nih. Iya. Ini nggak ada yang gagal, Pak Daniel. Nasi Padangnya. Oh gitu. Oke. Nah, oke. Segini kita mulai dulu aja. Saya nggak lama-lama sih ngomong karena ini kan ceritanya cuma sambungan dari yang 2 minggu lalu ya. Cuman ada saya kasih ringkasan dulu yang 2 minggu lalu. Oke, saya mau share screen. Bentar. Minyak lagi dikirim dari datang. Hmm? Oke, Tapi saya beli pouch yang 2 liter. saya boleh Botol-botol mute dulu. susu dengan Kalau mau interupsi boleh kali ini ya, kayak biasanya kan itu saya ngomongin panjang. Ini kali ini kalau mau diinterupsi boleh. Kalau saya ada salah, mohon maaf juga. Nanti boleh koreksi juga. Oke, jadi yang 2 minggu lalu kita ngomongin ada 3 jenis gula sebenarnya. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Itu adalah 3 jenis gula. Di mana monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa yang umum, yang biasa kita konsumsi. Dan ada disakarida itu sukrosa, laktosa, maltosa yang biasa kita konsumsi. Dan polisakarida itu pati, glikogen, dan selulosa. Nah, sebenarnya yang kita makan itu, saya ulangi lagi, bukanlah monosakarida. Kita tidak memakan glukosa, kita tidak memakan fruktosa, dan kita tidak memakan galaktosa. Karena alam tidak menyediakan. Jadi yang kita makan itu adalah yang disakarida ini. Ya. Disakarida ini ada sukrosa dan laktosa. Dan maltosa ini agak sedikit sulit didapat di alam dan di makanan-makanan kita, kecuali kita lakukan sesuatu. Nah, untuk sukrosa ini sebenarnya dia terdiri dari glukosa dan fruktosa. Laktosa itu terdiri dari glukosa dan galaktosa.
Sedangkan maltosa itu dari glukosa dan glukosa. Ya. Nah, lagi 2 minggu lalu pernah ada yang nanya, apakah yang manis itu gula? Jawabannya gula ada yang manis, ada yang tidak. Terus yang manis itu juga belum tentu gula. Jadi misalnya yang kita pernah dengar gula stevia, biar orang ada rasa-rasa manis, itu bukan gula. Karena tidak termasuk dalam keluarga sakarida ini. Ya, belakangnya bukan osa kayak gini. Osa itu artinya gula. Ya. Nah, yang manis itu sebenarnya cuma satu ini, fruktosa ini. Dan dia bukan glukosa. Sedangkan yang kalau kita ukur di lab itu glukosa. Ya. Jadi kalau kita makannya itu maltosa, itu dengan jumlah yang sama dengan sukrosa. Sukrosa ini gula meja yang ada di meja kita, ya, yang ada di minuman yang manis-manis. Itu dengan gram yang sama kita konsumsi maltosa itu otomatis tingkat kenaikan kadar gula darah di tubuh kita akan lebih tinggi. Nah, sedangkan laktosa ini yang ada di dalam susu, dia adalah glukosa dan galaktosa. Jadi ada orang yang laktos intoleran, yang nggak bisa minum susu, dia akan suka jadi diare kalau dia minum susu karena dia tidak tahan dengan galaktosanya sebenarnya. Ya. Bukan dengan glukosanya. Glukosanya tetap diperlukan tubuh manusia karena tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa glukosa. Tetapi baik lagi kalau udah kena diabetes, takaran glukosanya itu yang harus terukur dengan baik. Konsepnya itu seperti itu. Tidak mengkonsumsi. Tidak mengkonsumsi, orangnya akan lemes, nggak punya tenaga dan mau kesulitan berpikir. Karena otak manusia itu juga memerlukan glukosa untuk bekerja, untuk mengeluarkan listrik-listrik di otak itu. Neuron juga memerlukan bahan bakar. Bahan bakarnya itu semua dari glukosa. Nah, yang sebenarnya sumber glukosa yang biasa kita konsumsi itu yang secara normal, karena kalau yang ini sukrosa ini tidak normal dalam artian kita bisa beli di minimarket minuman-minuman manis gitu ya, padahal itu kan adalah suatu kenikmatan. Dan es krim juga yang manis itu juga adalah suatu kenikmatan, datang semua dari sukrosa. Sedangkan yang kita biasa konsumsi itu adalah pati, ini seperti nasi, kentang ya dan sebagainya. Ini isinya itu glukosa semua dalam rangkaian panjang karena dia bentuknya polimer. Nah, jadi makanya tingkat glikemik indeks daripada nasi itu lebih tinggi. Ya, dengan hitungannya kalau kita punya 100 gram 100 gram gula dan 100 gram nasi itu sebenarnya yang bikin gula darah kita naik tinggi itu nasi, bukan gula. Karena gula itu setengahnya itu 50 gramnya itu isinya fruktosa. Fruktosa itu masuk ke dalam darah sebagai gula juga, tetapi dia nggak diolah dengan begitu saja, dia disimpan di tubuh sebagai glikogen, dimasukkan ke dalam otot-otot kita dan di rongga-rongga otot itu dan juga liver. Ya. Kalau udah lama nggak pakai, dia juga bisa jadi sebagai lemak. Sedangkan selulosa ini dari tumbuhan, dia juga termasuk karbohidrat kompleks, karbo ya, yang ini yang kita bilang karbo gitu ya. Nah, karbo yang selulosa ini tubuh manusia tidak dapat olah, jadi kalau kita makan nanti besok langsung keluar lagi ke jamban. Jadi bukan sebagai sumber bahan bakar tubuh manusia. Jadi kalau orang hanya mengandalkan makan sayur saja tanpa mengkonsumsi glukosa sama sekali, otomatis badannya akan lemas. Gitu ya, karena selulosa tidak dapat diolah oleh tubuh. Nah, oke, berikutnya yang saya mau terangkan adalah diabetes, ada tipe 1 dan tipe 2. Diabetes tipe 1 ini yang biasa terjadi dari lahir.
Jadi dia tidak dapat memproduksi insulin yang biasanya sederhananya orang bilang gagal pankreas. Jadi orang tersebut, anak tersebut, bayi tersebut harus mengkonsumsi insulin, harus disuntikan insulin setiap kali dia makan glukosa gitu ya, biar glukosa tetap bisa diolah oleh tubuh sebagai bahan bakar. Ya, bukan berarti jadi maksudnya kalau kita ketemu sama, anaknya 10 tahun, kok udah kena diabetes, kok suntik insulin dulu, terus kita sok pinter bilang, jangan suntik insulin dulu, hidup sehat aja, anaknya dari kecil mesti diajarin hidup sehat, jangan makan karbo banyak-banyak, gini-gini. Waduh, itu adalah suatu konsep yang salah. Karena memang bukan dia nggak perlu karbo, anak tersebut perlu karbo, tetapi dia nggak bisa memproduksi insulinnya, begitu ya. Jadi dia tetap harus melakukan suntik insulin karena pankreasnya sudah gagal dari lahir, karena memang dari genetiknya itu tidak ada kode untuk mengeluarkan insulin dari tubuhnya. Sedangkan diabetes tipe 2 itu ada beberapa juga yang lagi 2 minggu lalu saya ceritakan, ada karena reseptor dari tubuh kita yang mengolah bahan bakar itu tidak baik. Ada juga dari produksi insulin yang menjadi sedikit dari faktor penuaan pankreas. Jadi kalau pankreas terlalu digunakan terlalu banyak, tanpa ada perawatan yang baik, otomatis dia akan melemah, insulin akan jadi sedikit. Jadi kalau yang insulinnya jadi sedikit seperti itu, biasanya juga nanti waktu dia udah mulai berumur, itu dia memerlukan juga suntikan insulin. Tapi kebanyakan orang yang diabetes tipe 2 ini, mereka hanya memerlukan obat. Karena obat ini tujuannya adalah agar insulin yang memang masih bisa diproduksi oleh tubuh, itu bisa bereaksi dengan glukosa dan dapat diterima oleh reseptornya. Jadi dia membantu reseptor untuk mau menerima glukosa dalam tubuh untuk dijadikan bahan bakar. Ya, seperti itu. Nah, karena itu orang banyak minum obat. Oke. Hal berikut yang saya mau bahas adalah ada beberapa orang yang dengan tipe berbeda. Pertama, orang yang tidak diabetes. Ada orang yang pradiabetes. Ada orang yang sudah diabetes, gitu kan. Terus kita mesti ngapain? Kadang-kadang saya suka dengar sama, ya kan kita ada grup juga gitu ya, pada share bahwa banyak juga bisa nonton di YouTube di mana-mana, orang begitu takutnya terhadap gula. Terus menganggap gula itu adalah dosa dari segala dosa gitu ya. Tetapi padahal kita perlu gula untuk kita hidup. Jadi konsepnya adalah kalau kita tidak diabetes, bukan berarti kita kebal diabetes, pertama. Kedua, kalau kita tidak diabetes, ya nggak harus juga kita diet sampai sebegitu rupa seperti orang yang kena diabetes. Kesian juga sih hidup manusia jika memang dia tidak sakit, dia harus belagak sakit, hitungannya seperti itu. Ya. Nggak usah lebaylah hitungannya, kata orang zaman sekarang. Nggak usah berlebihan, tetapi kita harus namanya berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan kita akan berubah dari tidak diabetes jadi diabetes. Karena hal ini bisa terjadi dengan adanya namanya penambahan umur. Nah, biasanya kalau orang umur 20, 30, ya hidup seenaknya, kadang ya mereka nggak apa-apa. Tetapi ada juga loh, umur 20-an juga udah kena diabetes. Nah, tetapi itu memang ada jenisnya yang lagi 2 minggu lalu saya ceritakan bahwa ada namanya genetik gitu kan. Ya ada kode genetiknya SLA16R11 gitu. Nah, oke. Nah, jadi itu salah satu contohnya yang saya lihat adalah sepupu saya. Sepupu saya meninggal jadi dari mama saya ya. Mama saya
punya adik tiri, punya anak ya. Nah, itu meninggal di umur 29 karena diabetes. Dan mama saya itu punya adik tiri itu 4 orang. Sekarang tinggal 1. 4-empatnya kena diabetes. Ini yang disebut namanya genetik. Ya. Yaitu nggak terhindarkan, di mana kalau orang yang punya genetik seperti itu, otomatis hidupnya harus jauh lebih ketat untuk kalau mau hidup panjang. Karena akan lebih sulit tubuhnya itu untuk melakukan proses untuk mengolah gula jadi energi. Di mana orang-orang yang seperti itu kadang malah terbalik, di mana mereka itu malah suka untuk mengkonsumsi gula, malah kebalikannya. Padahal mereka gula itu harus sangat terbatas, dalam artian bukan tidak boleh, tetapi harus terbatas dan harus terhitung dengan baik. Ya, pengukurannya juga harus benar. Oke. Nah, bagaimana untuk orang yang tidak diabetes? Jadi anjuran saya adalah kalau udah umur ya 45 lah atau di atas 50, mulailah melakukan pengecekan. Sebenarnya yang dicek tuh kalau orang yang tidak diabetes nggak harus gula puasanya sih. Nggak harus gula puasanya, nggak harus gula yang 2 jam sesudah makan. Sebenarnya yang lebih diperlukan adalah HbA1c. Dia bisa ngecek misalnya setiap 6 bulan sekali, tinggal periksa HbA1c, terus kita lihat apakah sudah seperti apa kondisinya. Kalau memang masih bagus-bagus saja, ya udah sikat aja makanan, tetapi baik lagi nggak boleh terlalu gemuk gitu. Nah, gula yang kita konsumsi yang seperti tadi saya bilang itu yang namanya sukrosa yang banyak kita konsumsi di mana-mana yang rasanya manis. Rasa manis itu berasal dari fruktosanya. Nah, fruktosa ini akan tersimpan sebagai glikogen tadi, itu yang membuat orang itu jadi gemuk. Ya. Dibandingkan nasi yang kita makan itu enggak gitu bikin gemuk. Ada seminar. Jadi kalau kita lebih sering minum minuman manis, makan es krim, itu akan kita lebih cepat gemuk karena dia lebih tersimpan di dalam sebagai glikogen, terus jadi lemak gitu ya di dalam tubuh kita, di seluruh jaringan otot kita, ya makanya orang jadi gemuk. Tolong hindari kalau sudah mulai berat badan naik terus. Orang berat badan yang kelebihan berat badan terlalu banyak, jawabannya pasti ujungnya tidak sehat gitu ya. Tolong diimbangi dengan olahraga. Nah, untuk yang pradiabetes seperti apa? Yang pradiabetes otomatis sudah mulai harus menjaga makanannya. Ya, ini biasanya kalau HbA1c-nya ini kalau kita ukur di pradiabetes itu udah dari 5,7 sampai 6,5. Tadi ada sebelumnya cerita Pak Adrian, dia udah ada di ambang batas diabetes nih. Kalau udah di atas 6,5, dia udah diabetes. 5,5. Diabetes Jadi di atas 6,5. Jadi kalau sampai kita ada di rentang pradiabetes, kita tolong harus berhati-hati. Jangan sampai ke diabetes. Kalau udah sampai ke diabetes, urusannya jadi lebih repot lagi. Jadi apa yang baik kita lakukan kalau kita sudah ada di pradiabetes? Pertama, kita harus menjaga makanan, dalam artian menjaga makanannya itu nggak boleh makan pati, ya itu pati seperti nasi, kentang dan segala lainnya itu terlalu banyak. Jadi kadang orang makan yang namanya all you can eat. All you can eat, ya bukan maksudnya ke restoran all you can eat, dalam artian walaupun dia di rumah, dia mau makan sekenyang-kenyangnya. Itu adalah suatu life satisfaction, ya. Itu sangat tidak dianjurkan bagi orang yang udah pradiabetes melakukan life satisfaction dengan makan sekenyang-kenyangnya. Itu berbahaya. Gitu. Walaupun makannya singkong kok glycemic index-nya rendah ya dibandingkan nasi. Ya mungkin kalau nasi sama singkong bedanya bisa
1,5 gitu kan. Jadi misalnya lagi dulu saya udah pernah share ya, itu tabel glycemic index ya. Jadi misalnya seperti ini, ada glycemic index itu misalnya kalau angkanya 90 misalnya, yang satu 60. Ya ini kan 1,5 kali lipat kan kalau mau naik ke atas kan ya. Jadi kalau kita bilang ini misalnya nasi atau apa begitu 90 dan ini aman ini. Glycemic index-nya 60. Singkong misalnya, oh gue makan singkong aja. Tapi nggak kira-kira kalau dia makan nasi 200 gram, tapi dia makan singkong 300 gram. Sama juga bohong. Ntar ujungnya hitungannya kan jumlahnya ini glycemic index itu diukur dari berapa banyak yang kita konsumsi. Jadi kalau kita ngomong di sini kita makan 300 gram, kita di sini makan 200 gram, hasilnya masuk ke tubuh kita, jumlah gula yang masuk tidak segitu juga gitu loh. Itu namanya konyol, melakukan diet dengan merubah jenis makanan tetapi makannya nggak kira-kira. Ya itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi ada yang glycemic index nanti bisa dilihat tabelnya juga ada di YouTube saya yang 2 minggu lalu udah ada rekamannya sih, ya bisa ditonton lagi tabel-tabelnya. Ya, oke, seperti itu. Sedangkan untuk yang diabetes yang udah di atas 6,5, nah ini saya anjurkan untuk berhati-hati, apalagi kalau udah di atas 10, di atas 12, ya itu tolong makanan asupannya itu harus dijaga. Jadi apa aja sebenarnya yang harus dilakukan? Ya kalau yang pradiabetes mungkin kita bisa meriksa masih 1 minggu, seminggu 2-3 kali gitu ya. Untuk 2-3 kali memeriksa apa itu kalau bangun tidur kita periksa tuh gitu ya. Lihat tuh gula kita berapa ya. Sedangkan kalau diabetes apalagi orang yang baru tahu dan tiba-tiba HbA1c-nya udah tinggi banget gitu ya, bisa 80 gitu ya. Nah itu udah nggak bisa tidak, harus melakukan tes untuk punya aku nggak ada. diabetesnya pakai yang dijari itu lakukanlah tiap hari. Dengan tujuan apa? Kita lihat kemarin kita makan apa, besok pagi gula kita seberapa. Terus coba kita ganti menu makanan kita, besoknya kita lihat lagi seberapa. Jadilah dokter untuk diri sendiri, karena dokter memang akan menganjurkan untuk kita mengkonsumsi obat. Ya, memang obat sangat membantu dalam menjaga kestabilan gula darah, tetapi bukan berarti kita bisa jadi sesuka hati kita hidup. Karena kalau kita hidup sesuka hati, obat mau sebagaimanapun, kita tubuh akan kalah. Jadi kalau orang udah kena diabetes, ini penyakit yang model kayak gini jangan ditantangin. Ya, jadi sepupu dari almarhum istri saya baru umur 60-an lebih dikit kena diabetes, orang nggak punya, nggak mengerti kesehatan, hidup didiemin aja, nggak lama dalam hitungan 1 tahun gagal ginjal, ya, meninggal. Itu di mana orang kalau diabetes yang dibiarkan itu sangat-sangat berbahaya. Tetapi diabetes itu bukanlah suatu penyakit yang mematikan. Bisa dijaga dengan baik. Ya, asal kita niat. Kita harus mengatur menu, jadi tiap hari kita lihat menu kita yang baik yang mana dan lakukanlah itu. Jadi makanya kita lakukan tesnya tuh tiap hari dengan apa yang kita makan hari ini. Jadi kita tolong membuat suatu catatan buat orang yang udah diabetes, menu mana yang baik buat kita dan seberapa banyak yang kita makan gitu. Ya. Kalau makan sampai super kenyang sih itu namanya cari gara-gara. Dan tidak semua orang pikir buah itu aman, tidak semua buah juga aman. Yang namanya buah kalau yang manis-manis ya isinya skrofa juga tinggi gitu ya.
Dan kalau yang tidak manis itu juga belum tentu nggak ada gulanya. Karena yang tidak manis itu biasanya buah itu masih berbentuk, dia masih bentuk amilum. Amilum itu isinya glukosa semua dalam rantai panjang. Ya, jadi tolong diperhatikan bahwa yang dari alam itu belum tentu sehat kalau untuk orang diabetes. Karena memang tubuhnya memang sudah melakukan suatu kesalahan dalam pengolahan data gitu ya, dengan pengolahan gula. Nah, yang harus diperhatikan untuk orang diabetes yang sudah mengkonsumsi obat adalah kalau tidak mengkonsumsi obat, dia akan bisa mengalami hiperglikemia, dia bisa terlalu tinggi, ya dia bisa masuk rumah sakit karena teler, gitu ya. Tetapi biasanya yang hiperglikemia itu tidak mematikan, tetapi bisa menyebabkan hal lain, misalnya gagal ginjal, gagal jantung, gagal otak gitu ya, misalnya seperti stroke. Sedangkan kalau orang yang sudah diabetes terus mengkonsumsi obat tanpa memeriksakan diri dari hari ke hari, itu yang berbahaya adalah kalau dia terkena hipoglikemia. Jadi misalnya, kita pikir kita makan normal, kita minum obat seperti anjuran dokter, tapi kita olahraga berat, kita kecapean sehingga gula darah kita turun. Waktu habis kita olahraga, kita belum makan nih, kita olahraga, terus habis itu kita minum obat. Nah, itu gula darah bisa drop. Nah, kalau gula darah drop itu bisa menyebabkan kematian yang namanya hipoglikemia. Jadi tolong berhati-hati buat orang yang diabetes karena tubuhnya itu sudah error, tidak dapat menjaga tingkat kadar gula di dalam darah itu dengan stabil. Goyangnya tinggi gitu ya. Kalau orang normal kan dia mau kayak gimana pun dia harus ada di 60-100. Jadi kalau dia ada rendah-rendah turun mau dekat 60, tubuh akan melakukan penghancuran glikogen untuk menghasilkan gula masuk ke dalam darah. Karena nggak boleh turun lagi. Kalau turun lagi ntar berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Sedangkan kalau udah mau di atas 100, tubuh akan produksi insulin lebih untuk biar gula darah kita tidak boleh terlalu tinggi kayak gitu. Ini buat orang-orang diabetes juga tidak dapat melakukan proses seperti itu sehingga dia harus lebih berhati-hati. Ya mau nggak mau ya kita harus memeriksakan diri dengan tusuk-tusuk jarum ke jari setiap kali kalau kita melakukan suatu aktivitas kehidupan baik makanan, olahraga juga kita harus teliti dengan baik begitu. Ya. Untuk mengetahui makanan tertentu itu bagaimana efeknya tubuh kita untuk buat orang-orang yang awal diabetes yang nggak tahu makanan apa, karena ngapalin makanan juga susah. Dan kita biasanya kan kita makan apa yang dekat dengan kita, ya, yang ada di kulkas gitu ya. Nah jadi perhatikan adalah yang 2 jam setelah makan. Jadi hari ini saya coba makan nasi. Terus 2 jam makan. Kemudian saya ukur, segini, nasi yang saya makan segini, saya naiknya segini. Atau saya makan kentang, naiknya segini. Ya, atau saya makan singkong, naiknya segini. Tapi jumlah yang kita makan juga kita harus kira-kira tahu. Jadi kalau kita jumlah makan yang dilebihin, otomatis dia akan ikut-ikutan naik. Selama kita mengkonsumsi zat pati seperti ya semua karbo, ya karbohidrat kompleks maupun tidak, gitu ya. Nah, itu yang saya bisa bagikan. Jadi untuk orang yang tidak diabetes nggak harus takut-takut banget, tetapi kita harus berjaga-jaga. Ya. Untuk yang udah pradiabetes, tolong jagai diri Anda agar jangan sampai jadi diabetes. Karena udah dari pradiabetes untuk jadi balik lagi tidak diabetes itu adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit, gitu ya. Ya, terus yang terakhir untuk orang yang diabetes, tolong berhati-hati, harus melakukan pengukuran tiap hari dan mengatur makanan, menu makanan dengan baik. Lalu jangan sampai terjadi hipoglikemia yang dapat menyebabkan kematian.
Dan kalau hiperglikemianya berlangsung terus-menerus, tolong juga jangan sampai terjadi seperti itu karena bisa merusak organ-organ yang lain. Oke, ya itu yang saya bisa bagikan. Semoga kita bisa bergaya hidup lebih sehat dan semua yang mendengarkan di sini juga boleh mengerti. Dan kalau mau ada pertanyaan boleh silakan, saya sharingnya, saya sharing screen-nya, saya matikan. Oke, silakan kalau mau ada yang sharing, mau ada yang nanya, boleh. Mau lewat chat, mau langsung ngomong, silakan juga. Maknya tuh lihat sih maknya. Mak Daniel tuh lagi pakai belangkon. Kamu nggak ini? Tadi mute. Halo Putin. Oh, itu Yo. Putin apa? Pagi Dan. Halo, pagi Putin. Sorry nggak di mute. Mana? Kamu pernah Tadi mute. periksa gula? Gula bagus Dan. Ah, puji Tuhan. Sip. Thank you Dan. Oke, sama-sama. Ya, jadi maksudnya ada orang kalau itu juga nggak usah sampai sediet-dietnya, tetapi ya tolong jaga berat badan gitu kalau yang tidak diabetes. Karena ntar kalau dia bertambah gemuk terus, diabetes mudah datang. Aneh. Oke, Pak Adrian mau nanya lagi? Masih ada nggak nih Pak Adrian di sini? Bagaimana dari sharing yang saya tadi berikan? Halo Chan Raffi. Halo Pak, Pagi. pagi Pak. Pak Lebih baik Daniel, mungkin, oh ya Pak Adrian aja. Enggak ada. Pak Daniel, terima kasih udah diinformasikan begitu. Kalau kita ngetes pakai tes yang di rumah itu boleh tiap hari ya Pak ya? Sesekali kita mau boleh? Boleh, kapan aja. Kapan aja. Terima Betul. kasih Bu Dokter. Siapa? Jadi tujuannya itu tuh Pak Adrian. Kalau kan Pak Adrian bantu dengan olahraga dan mencoba dengan apa herbal ya. Betul. Ngetesnya itu sebenarnya yang lebih baik bukan seminggu sekali yang tadi Pak Adrian omongin. Oh iya. Jadi yang bagus adalah waktu kita makan apa, kita cek 2 jam kemudian jadinya bagaimana. Oke. Berapa tinggi, dia pasti naik. Ya, kecuali nggak makan. Kalau orang nggak makan pasti turun gulanya. Iya. Ya, itu yang menunjukkan jenis makanan yang kita makan itu apakah bisa meningkatkan gula di dalam darah kita dengan luar biasa cepat atau tidak gitu. Oke. Iya. 2 jam setelah makan itu ya. Ya. 2 jam setelah makan. Oke. Tuh. Jadi kalau gula puasa itu adalah tujuannya berbeda. Kalau gula puasa itu biar kita tahu bahwa pada saat kita beristirahat atau apa itu tubuh kita masih seberapa baik dalam mengolah gula biar kita tidak stroke pada saat tidur, kan gitu konsepnya. Tapi kalau untuk makanan, kalau mau tahu kan Pak Adrian hitungannya baru tahu diabetes nih.
baru tahu Iya, dirinya diabetes dan nggak tahu mau makan apa gitu. Kalau iya, nggak makan apa-apa, saya jamin mati. iya. Iya kan? Tetapi Tergantung harus berapa tahu lama kuat. nih ya. Nggak makan apa-apa tuh berapa lama? Gitu ya. Ya kalau Tuhan Iya. Yesus sih 40 hari 40 malam hidup sih Moy. Udah ada buktinya tuh. Cuman lo jangan coba deh. Pagi makan telur. Nggak naikin gula darah. Tapi Nah itu dia. kuningnya dikurangin Makan loh. semua. Makan semua. Oh. Saya makan 3. Nah itulah makanya gunanya dokter ya. Gunanya dokter adalah juga bisa membantu kita apakah kita sampai memerlukan insulin atau tidak begitu loh. Jadi kalau sampai memang produksi insulin di tubuh kita sudah sangat-sangat sedikit, kita mau nggak mau harus suntik insulin karena itu sudah gagal pankreas atau sudah hampir gagal. Jadi karena sudah terlalu sedikit atau tidak sama sekali. Ya, kalau sudah tidak sama sekali kan seperti diabetes tipe 1 ya. Jadi mau nggak mau harus insulin. Jadi kalau memang insulinnya udah terlalu rendah, itu mau nggak mau harus suntik insulin karena kalau nggak, kalau kita kurangin karbo kita sampai sesedikit mungkin, kita nggak punya tenaga gitu. Kita jalan cuman 100 meter aja udah langsung teler. Ya, itu nggak bisa juga gitu melakukan hal seperti itu. Oke. Gue udah lepas semua insulin. Ya. Oke. Ya. Ya buat orang-orang yang pemula yang nggak tahu kan juga mesti tahu lah, Moy, ya kan? Dia harus insulinnya seberapa banyak dan mesti sampai seberapa lama dia lepas gitu ya. Iya, tapi jangan ikutin gue ya. Gue udah lepas. Yes. Oh, Ayo, dan ada kalau lagi yang mau nanya? ada di chat nih, sebentar saya bacakan. Kalau ada mah, pola makannya bagaimana ya? Karena mudah lapar dan mual. Nah ini jadi permasalahan untuk orang diabetes karena dia mudah lapar kalau dia makan sampai terlalu banyak itu nanti gulanya bisa naik begitu ya. Nah, jawabannya kalau untuk orang yang ada mah, ya harus jawabannya makannya sedikit-sedikit. Jadi kalau orang takaran nasi misalnya, kalau untuk orang diabetes itu kan mungkin nggak 1 piring gitu ya. Ya mungkin setengah piring lah hitungannya ya. Setengah piring, akhirnya setengah piring itu jadi cukup merepotkan hidupnya. Karena setengah piring itu dia mungkin harus makan dalam 3 kali makan setiap 2 jam gitu. Sedangkan kalau orang makan kan sebenarnya biasanya kalau normal breakfast, lunch, sama dinner, kalau jam 7, jam 12, jam 6 ya sekitar 5-6 jam lah manusia tuh lapar gitu ya. Sedangkan kalau orang yang ada mah ya memang laparnya lebih, karena lapar lebih sering, dia harus makan lebih sering, otomatis porsi makanan yang harus dikonsumsinya itu jadi dibelah 3 lah kira-kira. Dibelah 2 atau belah 3. Jadi kalau breakfastnya hitungannya harus 2 kali gitu. Ya kalau orang sudah ada penyakit, ya mau nggak mau itu namanya pengorbanan harus dilakukan karena dia harus hidupnya jadi lebih repot. Kemana-kemana jadi harus bawa makanan gitu ya. Seperti itu. Ya gitu sih anjuran. Kadang-kadang kita laparnya menipu loh. Bukan beneran lapar. Nah, betul. Nah, itu dia. Itu kan namanya makanya disebut gula itu zat adiktif. Adiktif dalam artinya adiksi itu bikin kecanduan ya. Jadi
dia memang ada sifat dari gula itu yang mana dia merasa kepengen mau masuk gitu. Jadi Kalau gue walaupun sih rakus dia. kenapa? Kalau gue sih rakus, bukannya lapar. Enggak ya, tapi memang seperti itu sih. Iya, kalau lapar gitu kita nggak tahu beneran lapar atau apa. Minum air aja banyak-banyak. Iya, betul. Jadi kalau sampai memang ada penipuan dari lapar karena diabetes itu memang harus diatasi ya paling dengan minum lah, minum air atau jus sayur tanpa gula. Itu bikin kenyang. Jadi pandan itu tidak nggak nambah kadar gula di dalam darah karena selulosa nggak bisa diolah oleh tubuh. Jadi jusnya jus sayur lah. Itu anjuran saya. Sayur di blender, kasih air, ini jadi kenyang. Kalau sayur doang, gigit-gigitnya pegel doang. Nggak ini, kenyangnya kagak gitu ya. Bikin jus sayur. Oke, di chat nih ada yang nanya. Kalau TP apa bisa bantu regenerasi gusi gigi dan memperkuat gigi juga? Ya, seharusnya bisa karena memang TP itu kan pilo ya, jadi dari leher ke atas ya memang untuk seluruh bagian tubuh manusia yang di bagian leher ke atas termasuk gigi dan gusi. Oke. Terus kalau mbak saya kena carpal tunnel syndrome, di mana tangan jemari suka kebas, nyeri. Ya, karena ada saraf kejepit. Saraf kejepitnya di sini nih, carpal tunnel syndrome ya. Apakah bisa dibantu dengan magnet? Ya bisa, jawabannya itu sebenarnya ada sih di YouTube saya untuk yang carpal tunnel syndrome ya, nanti ditempelkannya di sini, di punggung tangan sini sama yang agak di bawah di sini. Ya, bisa lebih jelas ya kalau lebih itu lihat di YouTube saya aja, ada kok yang carpal tunnel syndrome. Kalau nggak ketemu nanti Bu Elisa bisa japri saya, nanti saya share videonya. Itu memang itu rasa itu jadi kayak semutan begitu tuh, kayak tusuk-tusuk jarum dikit-dikit di jari-jarinya kalau kena carpal tunnel syndrome. Oke. Ada lagi pertanyaan, kalau puasa intermittent apakah bisa menstabilkan gula darah? Oke. Bisa. Jawabannya memang bisa, tetapi untuk pemula, Beberapa poin aja sih. ya, tolong harus berhati-hati. Kalau ada, misalnya gini, karena intermittent itu kan misalnya ada yang sampai 16 jam ya. Misalnya di jam ke-15 kita minum obat, padahal kita udah puasanya udah 15 jam tuh. Kita pikirkan ntar 1 jam lagi kita mau makan, bisa kita minum obat nih, karena disuruh dokter kan 3 kali sehari. Itu dalam rentang 8 jam kita makan itu, kalau 3 kali sehari, nggak nyampe ntar obatnya. Nah itu harus baik lagi, jadilah dokter diri sendiri yang baik, karena nggak boleh sampai terlalu rendah. Jadi kalau sampai intermittent pada saat kita melakukan puasa di ending puasa kita itu, kita ukur dulu darah kita seperti apa. Jadi kalau memang udah bagus juga, obat juga jangan dikonsumsi dulu gitu ya. Kalau kita udah makan baru konsumsi. Tetapi jangan sampai kena mah juga kalau memang mahnya nggak kuat. Ya, puasa intermittent itu diusahakan dilakukannya awal-awalnya perlahan-lahan. Jangan sampai, kata orang 16 jam bagus. Udah dah mulai besok saya mau puasa intermittent 16 jam. Wah itu namanya cari gara-gara gitu ya. Ada step-stepnya. Tapi Nil, kalau kurang dari 16 jam itu intermittent-nya belum autofagi.
dia harus 16 jam minimum. Iya, namanya kan orang belajar puasanya dulu, Moy. Namanya belajar Iya. puasa dulu. Kalau gue sih gak berhasilnya itu karena rakus. Tapi kalau berhasil emang lumayan sih ngedrop berapa poin gitu. Ya, Karakter orang makan juga berubah gara-gara karakter. Kalau saya bukan rakus. Ya, sekarang itu karakter. Otaknya gue pengen makan mulu. Pak Daniel, yang boleh ini Pak sharing Pak. Nih. boleh silakan gimana? Ini kok Bapak bilang kan ini menjaga makan segala macam ya. Padahal tuh diabetes pun di Indonesia termasuk tinggi dan juga Malaysia. Nomor satu kan tetap stroke ya kalau di data dunia ya. Stroke jantung gitu, kardiovaskular gitu-gitu. Dan juga ada darah tinggi. Tapi diabetes kan lumayan ini ya, lebih sering dengar daripada di barat ya Eropa atau di mana lebih sering. Apalagi Malaysia tuh kalau saya mau pesan kalau saya ke Malaysia, saya tuh kesel. Mau pesen teh tawarnya susah banget ngomongnya, harus bilang kosong gitu. Dua-dua saladnya udah ada belum? Teh kosong. Terus kalau di Indonesia ini saya juga kesel. Gado-gado yang saya beli di Jelambar sama yang di dekat kantoran tuh beda. Dari perkantoran udah dipakai gula, dikasih kecap manis lagi. Ini kayak literasi nutrisionis di Indonesia kurang gitu, Pak. Apa bilang gula-gula harus dijaga segala macam, susah dihindari, Pak. Ini makanan Indonesia dan Malaysia tuh gulanya banyak. Memang waktu saya masih belum mengerti kesehatan ya. Terus saya pikirkan, negara kita pengen cari bonus dulu. Iya. tapi kok kenapa banyak orang-orang miskin itu pada gemuk-gemuk gitu ya? Ya itu, ya gitu. Gulanya mudah didapat, kan negara kita subur. Orangnya jadi subur-subur. Iya, Tetapi jajanannya gula mulu. Iya, Tetapi apapun memang- makannya minimal teh botol sauce roll gitu. Apa sih ini bikin parah semua? Enak itu. Coca-Cola juga enak. sekarang modelnya apa, kayak model boba-bobaan kayak gitu loh. Itu kan Itu minumannya kenapa? zaman anak zaman now. Iya, nggak tahu dari mana lah. Coba kamu kayak ke Prancis, mana ada minuman boba begitu? Jarang. Tetapi memang kalau dihitung dari untuk konsep dari genetikanya, yang untuk orang Indonesia tetap lebih sedikit dibandingkan orang Amerika Latin, yang seperti saya share 2 minggu yang lalu ya. Jadi kalau orang-orang di Asia di sini, Asia Tenggara, kebanyakan kalau mereka sampai kena diabetes, mostly bukan genetik, kecuali kayak seperti sepupu saya yang meninggal itu umur 29, itu memang mereka genetiknya, tapi Unik ya? itu jarang. Tapi orang di sini kebanyakan memang lebih dari gaya hidup sih. Kalau yang udah kena diabetes memang gaya hidup yang luar biasa karena kemudahan untuk di mana-mana. Iya Pak, katanya juga olahraga juga salah satu faktor, banyak yang bahkan diabetes yang begitu-begitu karena gaya hidup. Dengan olahraga saja tuh bisa membantu banget gitu. Tapi kan kita tahu sendiri Indonesia kan jarang jalan kaki. Mereka bukan masalah diabetes, mereka yang nomor satu tetap stroke. Kalau di barat kan di mana kan kebanyakan orang jalan. Ini kemana-mana pakai motor gitu kan. Sepeda juga jarang. Keluar rumah mobil. Ya, itu namanya apa ya? Gaya hidup bersama itu. Bukan gaya hidup perorangan. Terus gula putih kan itu kan juga jelek Pak, yang rafinasi. Kalau misalnya ngomongin gula, Bapak ngomong nasi, kan kentang, masih lebih parah gula pasir karena itu prosesnya sudah kimia dari rafinasi Pak, bukan dari gula beneran yang kita makan langsung dari nasi, beda jauh lagi dong harusnya Pak ya. Bukan gitu. Tetap Proses. Yang namanya gula yang diproses itu rafinasinya itu. Enggak, itu terjadi pemurnian. Sebenarnya itu cuma dari sugar cane ya, jadi dari batang tebu. Tetap dari alam ambilnya. Itu cuma dilakukan purifikasi doang.
Jadi dia memang pure gula, tetapi gula yang dari nasi sama gula yang dari meja makan itu memang jenisnya beda. Yang dari nasi itu namanya pati, isinya glukosa semua. Ya, jadi makanya tubuh kita memerlukan pemrosesan, penyerapan, makanya usus kita panjang berapa meter untuk bisa menyerap itu perlahan-perlahan agar kita ada rasa kenyang. Sedangkan kalau gula yang dari meja makan itu sukrosa dia termasuk yang disakarida, isinya glukosa dan fruktosa. Nah, itu yang membuat orang gemuk karena dia gulanya sukrosa. Jadi yang minuman manis yang dijual di minimarket semua itu menggunakan gula sukrosa gitu. Isinya glukosa dan fruktosa yang tadi saya bilang, kita konsumsi 100 gram nasi glukosa pure glukosanya sama 100 gram dari yang sukrosa tersebut itu mengenaikan gula di dalam darah itu hilang dari nasi sebenarnya. Tetapi itu bukan berarti baik, tetapi itu malah bikin gemuk gitu. Karena 50 gram itu akan jadi langsung ditampung oleh tubuh dan tubuh selalu menyerap. Tubuh tuh efeknya tuh selalu mau menyerap. Jadi orang yang ada diabetes pun untuk fruktosa itu diserap oleh tubuhnya untuk dimasukin ke jadi glikogen gitu. Jadi akhirnya dia jadi orangnya jadi gemuk. Dan itu kalau udah gemuk nanti ya itu gula darahnya bisa lebih nggak kekontrol juga. Gitu. Beda, memang beda. Tapi itu memang dari alam. Manusia itu nggak bisa bikin gula sintetik, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak ada pabriknya. Tapi malah kenapa sebaliknya walaupun dari tebu, air tebu malah lebih sehat daripada minum dari yang sudah diproses begitu? Enggak juga sih. Tergantung berapa banyak kan. Air tebu mah Sebenarnya segelas juga cukup. Gulanya sama masalahnya. Tetapi itu yang ada yang disebut namanya rasa kenyang. Gitu ya. Nah, kemungkinan tuh ya kalau dari tebu yang langsung dari tebu kita minum nggak terlalu banyak, kita ada rasa kenyang, akhirnya kita udah begah, udah nggak mau lagi. Tetapi kalau yang dijual itu kan ada rasa, ditambah rasa apel lah, rasa jeruk apalah gitu ya, dikasih rasa teh. Jadi kayaknya kalau kita minum banyak pun rasanya fine-fine aja gitu. Iya. Ya itu jadi sifat adiktif itu dari flavor additional flavor itu yang loh. Jadi Nah, bikin masalah. pertanyaannya, perasa itu essence atau asli? Kira-kira jawabannya apa? Semua orang udah tahu lah itu apaan. Nah, itu yang bikin berat. Nah, kalau esensi itu kan bukan jadi naikin gula darah. Itu kan Betul. Tapi akibat itu kan kesehatan lainnya ya. perasa kimia kan? Betul. Jadi efeknya berat juga ke badan. Iya, tetapi bukan ke gula. Iya, tapi penyakit lain. Penyakit lain. Ya, ada lagi pertanyaan? Kalau Fani, Pan, ngomong Pan. Halo Daniel. Saya tanya mengenai sekarang kan banyak beredar melalui medsos ya bahwa anak-anak kecil mereka udah kena diabetes. Nah, apakah TM itu bisa digunakan untuk anak kecil untuk memperkuat pankreas mereka? Karena even mereka misalnya mereka genetik ya type 1, ya kan? Nah, TM itu bisa dipakai nggak? Sedari mereka kecil. Kalau dia type 1 ya, type 1, kalau TM itu nggak bisa. Mau diapain juga nggak bisa sih. Dia mau
bilang suruh tusuk jarum lah, ilmu totok lah, prana lah, segala macam, nggak bakalan bisa. Itu sudah tercatat di DNA-nya masalahnya untuk tidak memproduksi insulin. Jadi misalnya seperti ini, misalnya hidung orang Asia itu banyak kan pesek-pesek gitu ya. Terus kita tempelin magnet biar mancung. Ya nggak bakalan mancung kalau ditempelin Iya magnet seberapa nih. banyak juga gitu. Itu udah tercatat di dalam genetiknya gitu loh. Nggak bakal jadi hidung orang bule gitu. Jadi kata lainnya Kalau harus gua pasrah. gitu. Pasrah dong kalau gitu. Kalau dari kecil udah type 1, TM pun nggak bisa menolong. Cobain Nggak aja, nggak ada ruginya. nggak bisa, itu genetik. Ada tercatat di dalam gennya untuk tidak melakukan produksi pankreas gitu. Mm-mm. Untuk tidak memproduksi insulin dari pankreas. Oke. Iya, beda. Iya. Ya kan dari bayi kan yang dicek jantung. Emang dari bayi dari dalam rahim yang dicek jantung, pankreasnya bisa dicek kan nggak kelihatan juga. Iya, Kok Daniel mau nanya dong? boleh. Eh, eh, yang di luar sana kan banyak no sugar gitu. Jadi topiknya no sugar. Ada less sugar. Enggak itu bir, teh, Coca-Cola, Zero. zero sugar, Coke juga ada yang zero ya kalau Coke istilahnya. Nah, ada permen no sugar, sugar free. Saya pikir kamu manisnya dari mana ya gitu. Apa benar-benar itu no sugar gitu. Gimana kok Daniel? Iya, memang kayak gula apa ya, misalnya contohnya Tropicana Slim ya, kalau nggak Iya. salah ya. Slim Iya, gula ya. Tropicana. Iya, dia memang bukan dari yang saya sebutkan tadi, bukan datang dari glukosa, fruktosa itu. Memang dia suatu zat kimia tertentu memang yang seperti Aspartam. ada rasa manis gitu. Jadi manisnya memang bukan dari gula. Ada zat kimia yang memang bisa memberikan rasa manis pada lidah, walaupun agak sedikit berbeda ya manisnya. Itu bagaimana terhadap tubuh kita berbahaya? Manis buatan itu. Ya tergantung Pasti. dia pakai pemanis apa. Jadi pemanis buatan itu lagi dulu ada yang namanya apa ya, saya lupa tuh. Terus setelah Aspartam. dipakai aspartam ya, kalau ya aspartam ya, contohnya ya, itu kan juga zat kimia ya. Dia ada rasa manis. Terus kalau nggak salah setelah 5-10 tahun, kalau nggak salah penggunaan aspartam beredar di seluruh dunia, terus di-ban. Nggak boleh karena berbahaya bagi tubuh. Jadi ya kadang gitu, kadang diedarkan dulu penelitiannya berikutnya sekalian dah dengan populasi yang banyak ketahuan nih bikin sakit apa gitu. Efeknya masih lama, yang penting enak dulu. Nah itu dia masalahnya kalau suatu zat kimia itu kalau efeknya lama, itu kita nggak bisa menyalahkan satu akhirnya jadinya. Jadi akhirnya bisa main salah-salahan. Contohnya Betul. seperti ini Pak Adrian. Pak Adrian saya tanya, Pak Adrian ngerokok nggak? Enggak, Kenapa nggak ngerokok? udah tahu kagak baik. Nggak baik. Pertanyaan saya, memang semua orang yang merokok hidupnya lebih pendek. Jadi pernah nggak lihat ada orang nih, 2 orang yang satu Iya, merokok betul. lebih bijak, yang tidak merokok mati duluan? Enggak juga. Enggak, pernah nggak lihat 2 orang, satu merokok, satu tidak, yang tidak merokok mati duluan? Betul, Pernah kan? ada. Ya, Ada kan? Betul kan? ya, Ada kan? ada. Terus gimana contoh yang seperti itu mau membuktikan bahwa merokok itu berbahaya buat tubuh? Makanya akhirnya sampai sekarang rokok dijual bebas, toh. Nah itu dari konsep seperti itu, penelitian itu jadi sulit dilakukan. Jadi kalau dalam dunia statistik ya, karena saya orang statistik, ada yang namanya untuk penelitian statistik dalam dunia medis itu agak
cukup ribet. Dimana kalau kita mau melakukan suatu penelitian itu kita harus melakukan ada yang namanya sampel control, sampel yang memang dilakukan perlakuan, dan semua harus dipilih secara random. Dan itu nanti baru diolah datanya. Jadi misalnya saya memilih 100 orang untuk dikasih aspartam bohongan misalnya ya. Terus bukan aspartam sebenarnya. Terus yang satu lagi dikasih aspartam beneran tanpa mereka ketahui. Terus mereka suruh menjalani hidup dalam semua perkondisian yang sama gitu. Dan dalam jangka waktu tertentu. Mau sampai seberapa besar biaya penelitian tersebut jika penelitian itu baru menghasilkan hasil misalnya 5 tahun. Mau melihara orang 200 orang 5 tahun, siapa yang mau keluarin biaya? Terus orang emang mau 200 orang dipiara di satu tempat dengan semuanya sama perlakuannya. Hanya sulit. Iya. Ya kan, terlalu sulit untuk melakukan hal seperti itu gitu. Demikian juga seperti rokok juga gitu. Akhirnya tetapi kalau waktu sampai saat terlalu banyak exposure dari zat kimia tersebut kepada banyak orang juga, akhirnya jadilah diributin. Misalnya contohnya seperti AstraZeneca juga kan gitu kan. Iya. Jadi mau balik ke sana lagi, Ko Daniel. Seperti permen no sugar gitu. Ya. Berarti nggak baik dong ya? Itu kimia lagi ya? Saya nggak tahu kan dikasihnya apa, sampai seberapa aman zat kimia tersebut kan baliknya kan. Iya, apalagi saya awam, nggak tahu. No sugar, Ya gitu lah, percaya. zaman sekarang ada Google. No sugar, percaya deh gitu loh. Itu permen memang. dari itu. Percaya gitu. Tapi ya sedep-sedep enggak gitu. Di mulutnya enak, manis, untuk ngemil sambil nyetir, tapi sedep-sedep enggak. Jadi saya jarang-jarang untuk makan itu permen gitu. Yang kedua, berarti itu ya dijarangin deh gitu ya, karena kita nggak tahu mau selidik Google gimana. Saya bukan di bidang itu juga. Nah, kemudian yang lain, Starbucks, sorry saya nyebut nama, Starbucks dan lain-lain deh, entah itu Max, entah apapun gitu, itu ada pemanisnya di dalam itu. Orang yang sudah meninjau ke pabriknya segala macam, keluar dari situ dia gila loh, kita disuguhin begitu, dia bisa ngomong tergila-gila, gila. Tapi kita pun sendiri mengkonsumsi itu secara nggak sadar. Less sugar ya, gitu. Tapi ya pakai less sugar. Ayo, kamu pakai di dalam tubuh udah masuk gitu, seperti itu. Kalau mau tidak pakai gula sama sekali, itu yang benar. Tapi ada susunya. Ayo. Nah, ribet deh itu. Nah, aduh ngomong itu lagi ya, Starbucks dan lain-lain itu mengandung itu semua gitu loh, yang nggak bagus bagi kita. Tapi kita senang mengkonsumsi itu. Ya, gimana ya? Tapi saya udah nggak pakai itu, nggak pakai pemanis dari mereka-mereka itulah. Yang keluar deh ya dari laboratorium, dia akan bilang itu gila loh, apalagi supplier itu segala macam. Mereka tahu apa yang dimasukin di situ, gitu, yang pemanis-pemanisnya itu. Paling tidak dia dua pam untuk ngasih, tep gitu. Less sugar kasih 1 pam, kayak gitu. Masuk di dalam kita, tapi saya nggak mau udah kayak begitu-gitu. Gimana kok Daniel? Kalau dipikirin begitu ribet ya. Udah mending kita terima konsekuensinya aja. Yang penting enak. Nah betul itu dia Mas. Jadi itu pemikiran orang yang rakus kayaknya udah yang penting makan aja ya kalau rakus ya. Jangan ikutin orang rakus. Kok Daniel, satu lagi nih Kok Daniel. Kalau kita minum kopi, ada brown sugar, ada istilahnya lagi gula aren. Nah, gimana dengan gula aren? Sama Gula aja. aren itu sama aja, sama kan? Aja.
Sama, semuanya itu Iya, sukrosa. Jadi balik lagi sampai seberapa banyak yang kita konsumsi, itu sukrosa semuanya. Yang sukrosa. alami biasa itu sukrosa. Jadi kayak misalnya ya, kalau kita makan apel, apel nggak manis, sama apel yang manis. Kalau apel yang belum manis, itu belum, itu masih amilum, jadi masih glukosa urutannya ya, glukosa banyak. Terus ada kalau udah jadi apel yang udah jadi manis, dia jadi pecah, jadi sukrosa dia, jadi pendek-pendek. Dan bedanya kalau yang sukrosa itu lebih cepat dan lebih mudah diterima oleh tubuh dan lebih mudah lapar. Nah, ini bedanya karena dia cepat masuk ke dalam darah, jadi tubuh nanti minta makan lagi. Sedangkan makanya kalau kita makan nasi, kita lebih lama kenyangnya, konsepnya seperti itu. Sedangkan kalau kita makan karbohidrat yang sederhana, simple seperti sukrosa yang manis itu, kita tuh mudah lapar. Cepat lagi laparnya karena tubuh jadi nagih lagi. Udah belum kenyang nih gitu. Itu kan konsep tubuh kita selalu mencari kenyamanan dan kenikmatan. Nah, baik lagi mindset kita mau yang seperti apa dan bagaimana kita mengaturnya gitu. Makanya tadi saya bilang misalnya kalau orang udah lapar tapi sebenarnya gula darahnya sebenarnya sudah mencukupi dalam tubuh dan dia tidak mau menggunakan energi banyak untuk berolahraga, ya sayur aja tuh di blender tuh diisi air, kenyang deh, gitu. Dan itu nggak nambah gula darah karena memang nggak ada gulanya kan gitu. Karena tujuannya untuk kenyang, karena konsep tubuh manusia itu kalau dia lapar dia akan nagih. Gitu. Misalnya pagi hari sarapan, wah yang penting kan yang penting kita ada perlu gula juga, kita minum aja nih satu botol kan kira-kira juga sepiring nasi juga gitu pikirnya. Enggak, masalahnya dia lapar gitu. Waktu dia lapar ntar berapa lama 1-2 jam dia minta makan lagi badannya, berbahaya justru karena dia jadi makan mulu. Itulah tujuannya kalau karbohidrat kompleks itu bisa nahan kita lebih lama biar gula darah kita jadi lebih stabil di dalam badan. Ya, jadi untuk ngomongin kopi di luaran yang kita beli ya itu mau ditambahin apa ya baik lagi ya kenikmatan itu seberapa harganya buat tubuh kita kan gitu. Dan juga karakter ya. Kalau saya lebih suka kopi pahit, Pak. Saya lebih suka yang pahit. Karakternya beda-beda orang, beda-beda badan jadinya, Pak. Oh ya pasti beda. Saya nggak minum kopi. Tuh ada yang nggak minum kopi. Kalau teman saya minum kopi sakit kepala. Ada yang katanya ya kan, kalau minum kopi nggak bisa apapun itu. Jadi kalau Bapak bilang yang penelitian 200 orang itu saya juga ribet. Kalau saya ini bilang saya kalau belajar sedikit metafisika, setiap orang punya genetik elemen apa yang nggak bagus atau yang bagus untuk dia, Pak. Jadi kopi itu kan salah satu yang untuk yang nggak bagus untuk lambung, kalau diminum malah tambah parah gitu kan. Jadi ada orang nggak bisa minum kopi sudah genetik gitu. Jadi kalau Bapak kumpulin 200 orang, itu genetiknya 200 orang belum tentu sama semua. Jadi kalau lakuin sama, bisa juga hasilnya beda. Pusing, Pak. Kan namanya statistik. Kalau statistik itu kita ngambilnya tetap ada yang namanya ruang sampel dengan kondisi-kondisi tertentu lah gitu. Makanya makin besar sampelnya makin bagus kan gitu. Kalau saya bakal cari sampel yang tanggal lahirnya saya bakal pilih. Saya nanti ketahuan dia elemennya bagusnya di elemen api atau elemen ini. Kalau elemen apinya terlalu kuat, kamu bakar lagi dengan rokok misalnya. Rokok itu kan elemen kayu, kamu bakar lagi elemen apinya tambah kuat jadi sumbernya api kan. Malah makin terlalu kuat jadi nggak seimbang yin yang-nya, Pak. Oke, ada yang chat, ada yang nanya kalau stevia masih oke nggak dikonsumsi? Jawabannya masih oke. Pertama, stevia itu dari tumbuhan, ya, dan dia ada rasa manisnya, tetapi dia bukan gula dalam artian glukosa, fruktosa, dan galaktosa ya. Jadi dia nggak bikin gemuk,
dia juga tidak meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Oke. Berikutnya, kalau minuman permen yang no sugar, bagaimana dikonsumsi juga less sugar? Baik lagi, ini orangnya udah sakit atau belum ya. Jadi kalau orang yang nggak diabetes, ya konsumsi so far kalau udah lewat badan BPOM sih mestinya aman ya bagi tubuh. Kalau kita ngomong jangka panjang 10-20 tahun, ya nggak ada yang bisa ngomong deh begitu ya. Toh kita juga belum tentu kalau saya udah sekarang tahun ini 55, 20 tahun lagi nggak tahu masih hidup atau enggak juga, umur 75 gitu kan, atau 30 tahun lagi umur 85. Kalau memang efeknya 30 tahun, ya udah mau minum apa, makan apa juga kalau memang 30 tahun lagi baru kena, ya udah umur 85 mau apa juga, kayak gitu kan ceritanya. Nah, tetapi kalau efeknya jangka pendek, nah itu biasanya suka udah ketahuan. Nah, seperti aspartam makanya sudah tidak diperbolehkan lagi untuk dijadikan pemanis buatan. Ada juga pemanis buatan apa sekarang sorbitol ya, nggak tahu yang mana, pokoknya yang nggak boleh, ada yang boleh ya gitu ya, nanti bisa di Google aja silakan. Nah, mau dikonsumsi atau tidak, baik lagi untuk yang less sugar atau enggak, buat orang yang tidak diabetes sih untuk masalah gulanya sih nggak akan masalah gitu kan. Balik lagi saya bilang, tetapi jangan tidur sembarangan, enggaknya 6 bulan sekali periksa aja HbA1c-nya seperti apa. Kok masih fine-fine aja, ya udah jalanin aja hidup seperti normalnya. Kan hidup juga nggak bisa terlalu dibikin stres sampai nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa minum apa-apa juga ya. Tetapi kita harus berjaga-jaga aja gitu. Kalau udah diabetes, lain ceritanya. Kalau kita konsumsi sesuatu, tolong diukur. Jadi sampai seberapa loncatnya gula tubuh kita begitu ya. Jadi kalau itu saking banyaknya produk yang ada, jadi akhirnya sampai kita bingung yang mau kita konsumsi apa. Karena orang di diabetes harus punya alat tes darah sendiri di rumah, jadi tolong diperiksa secara rutin. Begitu. Dengan apa yang dikonsumsinya. Itu sih anjuran saya. Oke. Ada lagi? Halo Dan. Halo, ya. Ya, saya mau tanya lagi. Menurut pandangannya Daniel mengenai kelebihan gula, katanya ya kalau kelebihan gula di otak anak menyebabkan autisme, di otak orang tua itu menyebabkan Alzheimer atau demensia. Udah itu di mata glaukoma, di kulit penuaan dini. Itu menurut pandangannya Daniel gimana? Oke. Pertama, untuk ngomong autism itu adalah suatu hal yang kompleks yang sampai saat ini tidak ada orang yang bisa jawab. Jadi kalau dia ngomong gula pada autism itu ngarang-ngarangnya aja. Itu adalah orang pembenci gula yang coba menghubungkan untuk sesuatu yang tidak dapat diterangkan. Jadi karena ada satu masalah yang tidak dapat diterangkan dan dia benci satu hal, dia coba hubungin gitu. Terus dia coba membawa orang lain dalam pemikiran gitu ya. Sehingga dia coba menghubungkannya. Terus demikian juga halnya mirip seperti Alzheimer, di mana Alzheimer itu adalah sebenarnya efek yang utama bukan gulanya, yang udah jelas bahwa ada penelitiannya bahwa Alzheimer itu jawabannya adalah penuaan. Ya, jadi aging is not glucose gitu ya, itu jelas. Tapi itu kan pendapat orang yang pembenci gula sehingga akhirnya dihubungin. Karena semua kalau mau dihubungin sama gula itu bisa terhubung karena tubuh manusia itu dari ujung kepala sampai ujung kaki isinya gula. Ya. Sel tubuh kita itu isinya ada macam-macam.
termasuk gula. Dan di dalam DNA kita itu rangkaiannya itu yang ACGT gitu, itu isinya gula semua gitu. Dan kalau nggak ada gula, nggak jadi kita manusia, jadinya kerupuk goreng ya. Nggak tahu kerupuk juga gula juga. Jadinya marmer ya, jadi batu kali ya, bukan manusia gitu. Jadi kalau mau dihubung-hubungin, itu namanya menghubungkan sesuatu hal yang maksa gitu, karena tubuh manusia itu isinya menggula semua. DNA kita terdiri dari gula. Kenapa kita bisa ngomong? Karena kita pakai gula gitu. Kenapa kita bisa berpikir, kenapa kita bisa menciptakan handphone, itu dari gula energinya. Dan DNA kita yang luar biasa itu bisa membuat kita berpikir sebagai manusia, nggak sebagai jadi kucing kan gitu. Kucing nggak bisa bikin handphone. Nah, jadi semua jadi coba-coba dihubungkan dengan gula lagi, dan terus glukoma lah, jadi gula ya itulah, balik lagi semua bisa dihubungkan. Demikian juga soal kulit keriput. Ya kulit keriput yang ngomong mungkin punya beauty salon atau apa ya, tetapi baik lagi kalau yang ngomong itu umurnya 80 tahun tanpa perawatan kulit, kita lihat deh kayak apa sih dia tuh, kagak makan gula tuh kulit keriputnya kayak apa. Jangan yang ngomong orang umur 30-40 tahun bisa dipoles nih masih tetap kinclong kan gitu. Ya, itu adalah gula haters lah. Tetapi saya jamin dia juga makan gula. Kalau nggak makan gula juga dia kagak bisa ngomong. Ya itu nggak tahu lah. Pendapat-pendapat seperti itu bisa datangnya dari mana. Ya, yang penting kita tahu lah bagaimana menjaga diri kita sendiri aja. Ya. Oke. Ya, ada lagi? Mau nanya-nanya, mau sharing, mau apa? Silakan. Ada yang nanya di chat. Oke, kalau konsumsi cuka apel, cuka nanas bagaimana? Oke. Setahu saya, yang namanya cuka apel, cuka nanas itu adalah proses fermentasi. Ya. Fermentasi itu jadinya, kalau gula itu, kalau difermentasi, ujungnya sih jadinya alkohol ya. Kalau menurut kimia. Kalau mau dikonsumsi, dia juga agak ada rasa asamnya juga, karena sebagian jadi asam karboksilat. Jadi untuk orang-orang yang punya sakit mah, tolong berhati-hati dalam mengkonsumsi cuka seperti itu, walaupun dari organik. Ini kan dari organik, dari apel, dari nanas ya. Tetap aja yang namanya tingkat keasaman itu akan mempengaruhi kinerja dari mah untuk orang yang ada masalah dengan mah. Kalau nggak ada, ya silakan dikonsumsi, boleh-boleh saja, tetapi dengan batasan tertentu, karena tubuh manusia itu tidak dapat menerima terlalu banyak yang terlalu asam atau terlalu basah. Bagaimana minuman yang pH-nya 8 ini adalah yang terlalu basah. Basah itu kalau pH-nya tinggi, asam itu kalau pH-nya rendah. Tubuh manusia dapat mengolah segala sesuatu dalam batas tertentu. pH darah kita itu kalau normal itu sekitar 7,3 ya. Itu tubuh selalu akan membuat suatu netralisasi pada apa yang kita konsumsi. Jadi tubuh itu nggak mau terlalu gonjang-ganjing di dalamnya. Itu makanya di dalam tubuh kita ada yang namanya buffer. Ya. Buffer itu adalah larutan penyangga yang dapat menstabilkan pH darah kita, apapun yang kita konsumsi. Tetapi baik lagi, kalau yang kita konsumsi itu berlebihan,
tubuh bisa error gitu ya, bisa error. Jadi kalau sampai kita konsumsi yang terlalu basah, nanti pH darah mau nggak mau akan ikutan naik, yang mana itu tidak bagus. Kalau kita mengkonsumsi yang asam terus-terusan secara jangka waktu panjang, jangka waktu lama, pH akan turun karena tubuh nggak dapat menstabilkan lagi. Nah, itu juga bisa berbahaya. Jadi, anjuran saya, tubuh manusia itu tidak melakukan adaptasi pada minuman yang pH di atas 8. Jadi, manusia itu dari dahulu minum itu sebenarnya hanya air kali. Sebelum kita namanya memakai air untuk menghindari bakteri. Ya. Kita tidak mengkonsumsi air yang di atas 8 pH-nya. Ini banyak sekarang minuman yang pH-nya di atas 8, itu biasalah yang namanya suatu produk harus digadang-gadang secara dalam tanda kutip sains di belakangnya. Padahal bukan seperti itu tubuh manusia melakukan adaptasi di dunia ini. Ya. Kalau memang tubuh manusia bisa beradaptasi di pH di atas 8, manusia seharusnya tidak minum air kali zaman dahulunya, waktu kita tidak mengenal air itu harus dimasak begitu. Ya, jadi kalau saya sih minumnya air yang biasa-biasa aja lah. Yang penting air itu harus bersih dari bakteri, dari kuman-kuman penyakit, itu yang konsep utamanya. Dan terutama yang nggak bisa dihindari adalah zat kimia, apalagi logam berat itu sangat-sangat berbahaya. Untuk minum pH di atas 8, sesekali kalau disuguhin orang yang minum-minum aja. Tubuh kita nggak akan kenapa-napa minum sebotol pH di atas 8. Kita bisa netralisir kok. Tetapi untuk minum 24 jam seperti itu saya sih tidak anjurkan ya. Gitu. Jadi selama 24/7 kita minumnya airnya di pH di atas 8 terus, saya nggak anjurkan sih. Oke. Kok Daniel, Ya, kalau bicara soal fermentasi, berarti bir juga sama dong ya? ya, Ada kandungan beralkohol, berarti ada gulanya juga. Kemudian kalau wine juga sama. ya, Ke sana juga ya, Kok Daniel ya? ya. Ada gulanya juga. Kemudian bagaimana dengan whisky yang keras-keras? Iya kan itu alkoholnya 35 bisa sampai 30%-an gitu kan. Ya, jadi kan misalnya orang bilang bir kan nggak bikin gemuk, ya kan? Karena kan nggak manis kan. Ada yang Karena manis. memang iya, karena memang nggak ada fruktosanya. Kan tadi saya bilang yang bikin gemuk itu fruktosa bukan glukosa. Glukosa itu harus konsumsi banyak banget baru orang jadi gemuk. Jadi kalau orang makan itu makannya sampai kenyang banget, makan nasi tiap hari kenyang baru dia jadi gemuk. Sedangkan untuk fruktosa itu mudah untuk bikin orang gemuk. Kita sehari cukup minum minuman manis beli di minimarket itu 1 hari sebotol, sebulan naik deh berat badan jamin gitu. Tetapi waktu kita makan nasi itu glukosa itu enggak semudah itu bikin kita gemuk gitu. Ngerti ya bedanya kan? Padahal madu itu bukan isi fruktosa ya? Iya, pokoknya yang dari alam itu sukrosa isinya. Sukrosa itu isinya glukosa dan fruktosa 50%, 50%. Oh, 50. Jadi madu itu masih 50-50. Jadi nggak bikin gemuk juga tuh madu. Tapi dia sukrosa. Sukrosa. Di alam itu nggak ada glukosa murni. Jadi nasi itu bukan glukosa murni, tapi dia amilum. Jadi dia glukosanya rantai panjang. Jadi kita harus memproses untuk potong-potong-potong. Dan lama motongnya. Nah, makanya usus kita harus kerja sampai berapa meter buat nyerap itu gitu. Lama sekali gitu.
Eh, Itu konsepnya. Jadi kalau orang bilang madu itu nggak ke diabetes, salah dong ya. Iya, iya. Nah, salah. Kemudian, Itu ya tetap aja yang namanya gula yang manis yang dari alam tuh sukrosa pokoknya. uh, Tapi kan kemudian balik lagi, Pak Adrian, kalau minum madu emang sebotol kan kagak. enggak. Madu Tapi paling kalau cuma 2 sendok. Kemudian ada yang bilang kalau kamu mau madu hitam itu malah menyembuhkan diabetes. Nah, loh, itu gimana kok Daniel? Itu nah, jadi marketing, teknik marketing itu. Yang benar nih, Bu Dokter. Aku ya, takut salah-salah ngomong kalau sama Bu Dokter nih. jadi kalau jadi kalau kita ngomong obat diabetes ya, obat Iya. diabetes itu baik lagi kita dapat mengujinya. Makanya itu kita punya alat tes dengan mudah sekarang. Jadi Mm-mm. kita gampang-gampang kita dibohongin orang gitu kan. Kan beda kalau obat dokter kita minum metformin beneran turun dalam hitungan nggak berapa lama kan. Mm. Nah, tapi kalau dengan madu hitam saya nggak tahu jawabannya. Kita mungkin Jawabannya tes sendiri aja apa tuh Pak, kan bisa minum tes sendiri, minum tes. jadi misalnya, tapi mungkinan kalau dari herbal seperti itu kan dia agak lama. Tetapi ya bisa dihitung dalam bikin statistiknya dalam 1 sampai 2 minggu. Kalau dalam 1 sampai 2 minggu statistiknya tidak ada penurunan ya semuanya bohong lah. Karena masalahnya bukan gulanya yang menurunkan gula loh. Ya, pokoknya gula ya gula. Tetapi kemungkinan madu hitam itu nggak tahu di dalamnya ada protein apa yang dapat mungkin menginduksi tubuh kita sehingga kita bisa jadi lebih aktif, bisa meregenerasi atau apa kan kita nggak tahu ya Pak Adrian ya. Karena Iya. protein itu tuh terlalu sulit, terlalu kompleks juga gitu. Kita nggak tahu Karena zat yang hitam itu isinya apa kali itu ya Pak ya. Seperti kan sambiloto kan juga hitam pahit-pahit Pak. Madu hitam juga ada pahitnya. iya, itu dia. Jadi Sambiloto. protein itu sebenarnya kalau memang bisa jadi obat ya mungkin. Jadi, cuman kita nggak tahu, kita bisa uji lah. Toh nggak berbahaya juga kan. Mungkin madu hitamnya dicampur sambiloto kali paling gitu paling jadi marketing. Kan Juga. pahit-pahit hitam begitu mirip rasanya lo coba aja. Iya, ya bisa juga. Ya itu ya buat orang dagang kan harus ciptain sesuatu yang inovatif. Malah katanya menyembuhkan diabetes lagi. Waduh, Ya sambiloto yang kan bisa memang berdiabetes Pak. enggak, yang tadi madu hitam itu bisa menyembuhkan diabetes. Nah, loh, Ya, gula ya. menyembuhkan gula kan tadi Pak Ko Daniel ngomong. Gula Bukan apa gulanya, bisa menyembuhkan gula? proteinnya, zat kimia tertentunya di dalam. Kan Ah, konsepnya yang alam itu juga memang bisa aja ada manfaatnya yang nggak semuanya bisa diteliti dengan mudah. Jadi waktu dunia medis bisa begitu maju, jawabannya apa? Datang dari alam, tahu dari jamur penisilin, kan gitu. iya. Alam yang memberikan. Terus akhirnya jadilah ilmu kimia yang jadi luar biasa sampai dunia kedokteran sampai begitu majunya, terutama dalam dunia farmasi obat-obatan kan gitu. Karena awalnya mencontoh alam kan gitu. Habis mencontoh alam ya namanya orang nyoba-nyoba kan gitu. Ya di lab juga farmasi juga kan dicoba-coba. Ah, ini ada lagi nih, Ko Daniel. Tadi kalau bir itu identik dengan ada ke gula, ada bisa menghasilkan gula. Nah, alkohol yang paling rendah ya bir. Kemudian katanya loh, kalau whisky yang bisa 30 sampai 50, 70% seperti itu, yang kadar alkoholnya semakin tinggi, itu malah nggak ada gula. Gimana kok Daniel? Iya memang. Jadi kan
gulanya bisa sudah berubah jadi alkohol. Itu Iya. rangkai karbon itu iya berubah, terjadi fermentasi. Gulanya berubah, glukosanya. Glukosa berubah jadi alkohol. Memang itu proses fermentasi secara kimia memang seperti itu. Jadi benar ya, kalau yang semakin tinggi alkoholnya tidak ada Gulanya alkohol. enggak, jawabannya iya pasti. Ya emang gitu. Begitu ya. Iya. Lalu kadar alkohol yang sampai seberapa yang tidak ada gulanya. Nah, itu. Nggak ada. Kan nggak mungkin kita minum alkohol 100%. Mati Bukan, nanti. Minum bukan, sanitizer, Pak. Sanitizer diminum. bukan, maksud saya begini. Kalau bir, ini lagi-lagi seperti ini nih. Kalau bir itu di 5-7% sudah. Ya, kalau yang di jualan pasar. Nah, kalau yang tinggi alkoholnya, level yang semakin tinggi, cuman itu yang di batas berapa? Mungkin 20%, itu ke atas, itu udah tidak ada gula. Nah, ada nggak penelitian ke sana? Itu mudah sih kalau untuk di lab ya. Untuk di lab itu mudah untuk dihitung ada berapa banyak glukosa sama alkohol. Alkohol ini kan ada terbentuknya etanol kan. Ya itu mudah sih diukurnya sih, ada sih alatnya. Tetapi jawabannya kalau nanya ada atau enggak, jawabannya ada. Iya. Batas di level berapa itu, alkohol di atas level berapa itu benar-benar nggak ada gulanya. Nah, itu loh maksud saya. Belum ada penelitian ke sana ya. Bapak peminum kali ya? Peminum alkohol. Jadi gini Pak Adrian, masalahnya gini. Kan alkohol kan kita nggak bisa minum banyak. Jadi otomatis akhirnya hitungannya gulanya yang diterima itu jadi sedikit juga loh. Kita nggak minum banyak masalahnya. Oke, iya, iya. Nah, kita bisa udah keburu mabuk sebelum gula yang masuk ke dalam udah kebanyakan. Beda Betul. cerita. Iya, kalau sampai makan nasi kan kita bisa sampai sekenyang-kenyangnya. Gitu loh. Iya. Dan kalau dalam bentuk larutan kan dia lebih sedikit. Kalau nasi kan dalam bentuk padatan. Jadi Iya. banyak gitu. Jadi otomatis ya hitungannya kayak dikit lah gitu. Oke. Thank you. Nangkap maksudnya. Ya. Oke, ada yang nanya di chat, konsumsi buah-buahan, pepaya, jeruk, dan lain-lain bisa menambah naik gula darah. Bagaimana? Ada masukan atau sarannya? Oke, ini semua kemarin saya sudah 2 minggu lalu saya udah kasih tabel glycemic index-nya, jadi bisa dilihat di YouTube saya untuk glycemic index dari masing-masing buah. Tetapi baik lagi itu tidak valid dari yang data yang saya kasih, karena pepaya itu juga macam-macam. Pepaya ada yang baru masih agak mentah, ada yang udah mateng. Ya, jadi kalau waktu dia masih mentah dia masih bentuknya amilum, jadi dia nggak manis dan nggak enak. Ya, tapi amilum itu ya gula, jawabannya glukosa. Gitu. Tapi waktu pepaya itu udah jadi manis, itu jadi udah jadi sukrosa gitu. Ya, jadi kalau sukrosa itu isinya glukosa dan fruktosa, makanya kita ada rasakan manis dan enak gitu. Kita bisa makan jadi lebih banyak dan karena enak dan bikin gemuk baik lagi. Pokoknya kalau yang namanya fruktosa bikin gemuk. Gitu aja sih. Harus diatasi dengan bantuan olahraga yang secukupnya untuk menjaga berat badan. Ya. Jadi dilihat aja dari glycemic index. Jadi kalau sampai yang tinggi, tolong berhati-hati. Ya, glycemic index yang tinggi. Jadi kalau dia misalnya yang masih belum gitu manis, biasanya tubuh mengolahnya lebih lama. Dia akan jadi lebih kenyang, makanya kita makannya nggak gitu banyak. Tetapi kalau udah manis kita bisa makan jadi lebih banyak, malah kalau kita nggak bisa menahan appetite kita ya, rasa lapar kita jadi makan kebanyakan, akhirnya makan buah kebanyakan pun jadi naik gula darahnya. Jadi konyol.
wine kalau konsumsi sedikit setiap malam bisa untuk kesehatan. Waduh, ini saya nggak bisa jawab. Saya nggak tahu penelitiannya ada atau enggak. Jadi silahkan dicoba sendiri aja deh. Tidurnya jadi plus Wine nggak? itu di barat kan makannya tuh nggak ada yang pakai salad karena makan pakai daging untuk pencernaannya, Pak. Iya, Orang betul. barat pakai wine, makan steak, itu sampingnya wine. Kan makan sayur-sayur, sorry sih pakai wine. Nggak ada orang. Ya, saya nggak bisa jawab karena nggak tahu dan nggak tahu juga ada yang penelitiannya seperti apa dan saya tidak juga melakukannya karena saya juga nggak pernah minum wine. Kalau menurut saya sih fermentasinya, Pak. Fermentasi, banyak yang fermentasi mati sebagian orang Jepang tuh makan fermentasi itu yang salah satu faktor ya. Kenapa yang bagian fermentasi bisa menunjang kesehatan panjang umur ya gitu. Yang Iya, seperti tempe juga fermentasi. betul. Itu kalau orang Korea itu kimchi itu fermentasi itu. Nah, segala fermentasi kenapa bisa menunjang ya? Itu mungkin ada ini ya, apa sih fermentasi bukan ada ini ya? Apa? Bakteri, Ya, itu tuh. ya bakterinya, iya. Bakteri yang Bakterinya, ngebantu. iya. Saya pernah lihat Karena YouTube kan ada bakteri yang beku di kutub utara atau apa, menemukan itu sudah puluhan ribu tahun dicoba suntikin ke badan kalau nggak salah tuh. Saya lupa. ya, kalau nggak tahu saya nggak pernah dengar. Tadi kenapa Pak bakteri Pak? Tolong maaf potong. Ya memang ya tubuh kita memang ya kita kan hidup nggak sendirian. Kita memang perlu banyak bakteri di dalam badan. Kalau gitu jawabannya ya bakteri ya dari fermentasi dari wine, tempe, tauco yang Jepang-Jepang itu. Ya. Ya memang fermentasi perlu bakteri. Yeast. Pasti. Oke, masih ada lagi? Mau nanya-nanya, mau sharing? Silakan. Kalau enggak, kita sudahi. Oke, udah? Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada Zoom kali ini. Kita nanti ketemu lagi, 2 minggu lagi. Semoga nggak tahu topiknya apaan. Nanti kalau ada usulan-usulan, nanti cari yang baik lah buat saling sharing, biar saling menambah pengetahuan bersama. Ya. Makasih Kak Oke. Daniel. Terima kasih, Pak Rian. Makasih, Pak. Makasih. Bye. Pak Stefanus, bye. Ya. Thank Bye. you. Oke. Thank you, Pak. Ya.